Halo, selamat datang kembali di podcast aku dari Vivapreneur untuk pembahasan bisnis UMKM. Oke, langsung aja ya. Tapi kita intro dulu yang kemarin ya. Kita kemarin episode sebelumnya kita kan bahas tentang buka usaha itu, buka bisnis itu, buka suatu hal usaha atau bisnis itu jangan hanya karena ikut-ikutan. Itu menjadi satu faktor buat kalian yang membuka usaha. Ternyata bukan hanya itu saja ya. Buka usaha itu harus banyak-banyak, kita harus memahami betul. Nah, setelah seseorang yakin ingin membuka sebuah bisnis, biasanya muncul satu pertanyaan lagi yang paling kalian dengar, sering kalian dengar, atau bahkan aku pernah juga mendengar. Ya, jadi pertanyaan seperti ini. Saya sebenarnya ingin membuka usaha, tapi modal saya belum cukup. Nah, itu dia suatu hal yang sering kita dengar juga ya. Bahkan siapapun yang mau buka usaha selalu mengatakan atau mempertanyakan demikian. Nah, seringkali kalimat ini menjadi alasan seorang untuk menunda ya, untuk istilah nanti aja lah membuka usahanya, menunda bisnis usaha. Nah, seolah-olah semakin besar modal yang kita miliki, semakin cepat kita untuk membuka usaha. Tapi sebaliknya, kalau modal kita kecil, kita susah membuka sebuah peluang usaha. Tapi apakah itu benar ya? Mungkin menurutku benar, mungkin menurut kalian tidak benar, atau malah sebaliknya ya. Jadi memang berpikir seperti itu wajar sih. Cuma apakah itu benar? Nah, di sini aku akan menjelaskan sebagai contoh ya. Aku akan ajak kalian untuk mengilustrasikan terlebih dahulu. Jadi di sini ada orang pertama dan orang kedua ya. Bukan nggak ada orang tiga ya. Jadi orang pertama sama kedua aja di sini. Orang pertama ini memilih membuka modal itu anggap saja 100 juta rupiah. Lalu orang kedua buka usaha itu di 30 juta rupiah. Kira-kira menurut kalian nih, lebih cepat mana orang buka usahanya? Nah, jelas pasti orang lebih cepat yang punya modal 300 juta dibandingkan 30 juta. Tapi apakah itu benar? Nah, mungkin sebagian besar akan menjawab orang pertama ya, yang aku katakan tadi. Mungkin orang menjawab 100 juta nih, karena uang gede, cepet hasilnya, cepet kita bangunnya. Karena modal yang besar tidak hanya banyak membantu jika tidak dikelola dengan baik ya. Untuk yang poin pertama, modal besar bisa habis lebih cepat. Nah, ini ternyata ini sebagai jebakan ya, kalau kalian tidak cermat ya dengan modal tersebut. Berapapun modalnya, ternyata modal yang besar itu bisa habis lebih cepat. Banyak usaha gagal bukan karena modal yang kecil, tapi karena pengeluarannya tidak direncanakan. Karena yang aku sampaikan dulu, karena tidak termanage dengan baik, tidak terstruktur keuangannya dengan baik ya. Karena yang ada malah Anda menghabiskan uang terlalu banyak untuk renovasi inilah, memperbaiki inilah, mempercantik inilah, ini itulah, banyak. Justru membuat psikologi kita ketika kita pegang uang banyak, aku pengen, aku ingin, aku mau ini, aku mau ini, mau itu, ya, itu malah menjadikan justru modal semakin cepat habis tanpa memperhitungkan hal yang sangat-sangat penting daripada itu, ya. Ada yang membeli peralatan mahal sebenarnya sebelum dibutuhkan. Ya, contoh beli kompor. Ya, sebenarnya kompor yang ya kompor-kompor umum itu bisa aja kita bikin soto seperti itu. Cuma kita beli kompor ala-ala hotel, ala-ala restoran. Ya, itu kita tidak perlukan, cuma kita membeli itu. Nah, itu sebagai hal yang memang eh, sangat-sangat wajar sih, psikolog kita tersebut sangat wajar. Akibatnya apa? Modal habis sebelum bisnis sempat berkembang ya. Jadi modal kalian itu sudah habis duluan karena membeli ini tuh ya, tanpa memikirkan perkembangan bisnis ini ya. Lalu poin yang kedua, gunakan modal sesuai prioritas. Nah, ini dia. Jangan gunakan modal sebagai kebutuhan atau hal-hal yang belum penting ya. Aku tidak bilang tidak penting, cuma belum penting, belum tepat, belum waktunya ya. Jadi ketika baru mulai usaha, fokuslah pada kebutuhan yang benar-benar membuat usahamu berkembang ya. Misalnya kalian harus beli bahan baku. Nah,
Jadi kalian harus fokus dulu, kalian bikin usaha itu harus paham betul gimana kita memprioritaskan barang yang harus kita beli. Jangan terburu-buru mengejar tampilan yang mewah, jangan terburu-buru kita mengejar hal-hal yang sifatnya ikut-ikutan atau FOMO. Wah, itu bagus nih, aku mau begini. Nah, pelanggan datang karena kualitasnya ya. Jadi aku mau sampaikan pelanggan itu datang karena kualitas dan pengalaman, bukan karena suatu dekorasi restoran atau rumah makan. Memang itu hal yang belum penting juga, tidak terlalu penting. Kalian yang harus penting itu adalah moto ya, gimana pelanggan itu mendapatkan hal yang layak, hal yang baik. Lalu poin ketiga yaitu sisakan dana cadangan. Nah, modal kalian harus sisakan persentase atau 25%, 30% cadangan. Banyak pelaku usaha ini hanya menghitung biaya untuk membuka usaha ya. Jadi aku punya uang 100 juta, aku harus sesuai budget habis total untuk membangun, tapi tidak memikirkan untuk dana-dana cadangan. Nah, dana cadangan ini fungsinya apa sih? Dana cadangan ini untuk fungsinya ketika nanti di bulan-bulan selanjutnya, bulan-bulan awal kalian buka, mungkin kalian omsetnya belum menutup, kalian harus menggaji karyawan. Ketika omsetnya belum menutup, kalian harus membayar biaya operasional seperti listrik, seperti bahan baku. Mungkin ada hari ketika penjualannya menurun, itu juga itu hal yang penting. Nah, mungkin dana cadangan ini akan membantu bisnis tetap berjalan saat menghadapi kondisi seperti itu. Nah, tadi aku sampaikan, jadi sisakan dana cadangan kalian, jangan gunakan sepenuhnya. Kalian harus memikirkan untuk beberapa bulan ke depan atau minimal 1 tahun. Sebenarnya 1 tahun itu udah dikatakan sudah meningkat sih. Atau kalau aku saranin itu 6 bulan ya, buat kalian yang 6 bulan itu harus punya dana cadangan. Misal aku harus punya modal untuk bulan kedua itu senilai mungkin 5 juta, dan jadi berarti kalian harus menyisihkan uang 30 juta untuk 6 bulan ke depan. Itu fungsinya untuk apa? Untuk yang aku sebutin tadi, biaya operasional, biaya gaji, atau kan biaya-biaya lain yang memang tidak bisa ditutup dengan target omset kalian. Poin yang terakhir itu adalah yang terpenting adalah kemampuan mengolah ya. Modal hanyalah alat. Jadi kalian harus memanage menggunakan alat tersebut sebaik-baik mungkin. Karena harus memanfaatkan modal tersebut sebaik-baik mungkin. Jangan sampai ada nanti di tengah jalan kalian bangkrut karena tidak punya modal untuk dana cadangan, modal untuk dana-dana resiko. Nah, pengusaha yang disiplin mencatat keuangan, mengontrol dan terus mengevaluasi pengeluarannya ya. Jadi kalian kalau sudah menjadi pengusaha nih, kalian sudah buka usaha, kalian juga harus bisa mengevaluasi, mengontrol, ataupun bisa mencatat keuangan sendiri ya, tanpa merekrut orang accounting ataupun orang akuntansi ya. Jadi kalian harus bisa mengelola tersebut, dana tersebut bagaimana bisa terkontrol dengan baik, dengan tepat, tanpa adanya kerugian. Nah, jadi kesimpulan, jika hari ini kamu merasa modal yang dimiliki itu sedikit, belum tentu itu sedikit. Begitu sebaliknya, jika modal kalian banyak, belum tentu itu banyak. Ada saatnya nanti kalian akan diuji ya, kalau bahasa aku diuji, dimana ketika kalian punya modal besar, kalian pengen beli ini, pengen beli itu, pengen merenovasi, pengen membuat warung makan Anda semakin bagus biar tamu-tamu pelanggan yang datang semakin banyak. Nah, jadi yang jauh lebih penting adalah bagaimana Anda merencanakan, menggunakan, dan mengelola modal tersebut dengan bijak. Karena dalam banyak kasus bisnis yang gagal itu karena kekurangan modal ya, bukan karena kekurangan pengelolaan SDM-nya, tapi modalnya ini kurang untuk berjalan berbulan-bulan selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya. Karena kasus bisnis itu kekurangan modal, tapi karena kesalahan dalam mengelolanya. Nah, oke, itu dia 4 poin yang aku sampaikan untuk episode ini. Yang kita bahas adalah modal besar belum tentu bisnis bisa berkembang ya. Jadi poin 4 tadi aku sampaikan, bisa di replay ulang, bisa disiarkan secara ulang, kalian dengar, kalian pahami ya. Jadi pembahasan kita mengenai poin ketiga itu modal bukan masalah besar. Semoga episode ini membuat kalian, membuat sudut pandang kalian, membuat kalian menjadi lebih persiapan, lebih prepare, lebih mempersiapkan sejak sekarang
modalnya ini harus kemana, yang penting kalian ada dana cadangan, yaitu peluangnya harus tepat ya. Oke, semoga untuk episode ini bermanfaat. Untuk episode berikutnya yang akan kita bahas adalah tantangan yang sering muncul setelah sebuah warung mulai berjalan. Nah, ini adalah poin yang memang mungkin kalian akan tunggu ya. Setelah kalian buka, kalian sudah mempersiapkan semua dari market, dari modal dan ada apapun. Apa aja sih ya? Apalagi sih ya, yang harus kita hadapi, tantangan apa yang harus kita hadapi setelah warung mulai berjalan. Karena banyak usaha yang ramai saat pertama kali buka, tapi setelah berjalan berbulan-bulan akan bertahun-tahun pelanggan ini mulai kurang, ataukah mungkin karena FOMO ikut-ikutan, atau karena hanya ingin tertarik ya, penasaran. Nah, di episode selanjutnya kita akan bahas tentang pelanggan pertama bukan tujuan akhir. Nah, pelanggan pertama bukan tujuan akhir, justru pelanggan pertama ini akan menjadi pelanggan-pelanggan seterusnya yang setia menemani kamu untuk buka usaha tersebut. Nah, penasaran kan? Tonton videonya untuk episode selanjutnya, tetap stay tune ya. Kalian ulang episode sebelumnya, kalian harus cermati. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian calon bisnis owner untuk pembuka usaha UMKM Warung Soto. Semoga bermanfaat ilmunya. Cukup sekian dari aku, sampai jumpa.